Selamat Natal 2025 dan selamat menjelang tahun baru 2026. Ya, tidak terasa kita sudah masuk dalam penghujung tahun 2025. Tentu suasana Natal membuat kita semakin sukacita, ya. Ada hadiah Natal, ada pohon Natal, ya, beli baju baru, ya, lagu-lagu Natal di mana-mana, ya, tentu tidak salah saudara-saudara. Tapi satu hal pesan Natal untuk tahun ini adalah bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mengapa? Keluarga menjadi penting, ya. Karena hari-hari ini banyak persoalan dimulai dari keluarga, ya, apalagi sudah dunia digital, ya. Semuanya sudah terjebak dalam fokusnya ke handphone, ya, gadget dan sebagainya. Itu menjadi persoalan saudara-saudara, apalagi berhubungan dengan pinjaman online, ya, judi online begitu, ya. Orang kemudian menyalahgunakan gadget dengan seenaknya sendiri, ya. Jadi banyak persoalan sekarang ini yang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Makanya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, khususnya keluarga. Mengapa keluarga harus diselamatkan, saudara-saudara? Karena keluarga adalah miniatur kerajaan surga. Jadi kalau keluarga di dunia ini merasakan surga, merasakan sukacita damai sejahtera, nanti kalau keluarga ini meninggal juga akan masuk surga. Tetapi bagaimana dengan keluarga di dunia yang berantakan, gitu ya? Di situ ada perceraian, ada kebencian, ada dendam, ada percekcokan, ada pertengkaran, ya. Tidak ada lagi damai dan sejahtera sekalipun orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika keluarga di dunia ini tidak ada damai sejahtera, tidak ada suasana surga, maka jangan berharap nanti kalau mati masuk surga. Mengapa, saudara? Karena apa yang terikat di dunia terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia terlepas di surga. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan keluarga karena Tuhan Yesus adalah kasih. Artinya di keluarga kita harus ada kasih. Satu dengan yang lain harus saling mengasihi, ya. Orang tua mengasihi anak-anaknya, anak-anak mengasihi dan hormat kepada orang tuanya. Karena Kristus Yesus adalah sang kasih itu sendiri, ya. Oleh karena itu, momen Natal pada tahun ini sangat baik untuk rekonsiliasi, ya. Rekonsiliasi keluarga, ada satu pemulihan keluarga di mana satu dengan yang lain harus saling mengampuni, saling mengasihi, ya, saling melengkapi, ya, saling menguatkan dan saling mendoakan. Bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Mengapa, saudara-saudara? Karena dengan dunia digital saat ini orang cenderung egois, ya. Dalam satu meja makan, di situ ada suami, ada istri, ada anak-anak, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, ya. Artinya bahwa ada komunikasi yang tersumbat di situ. Ada persoalan tentang komunikasi yang kemudian bisa menyebabkan keluarga ini bermasalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24, jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus, ya, ada di kandungan Maria, dan pada saat itu Maria dan Yusuf belum menikah, mereka sedang bertunangan, saudara-saudara. Nah, di mana seorang pria ketika melihat calon tunangannya sudah hamil duluan? Ya, tentu ada pikiran-pikiran negatif, ada pikiran-pikiran yang tidak baik, gitu ya, sampai Yusuf mengatakan bahwa diam-diam dia akan menceraikan Maria karena Yusuf berpikir bahwa jangan-jangan, ya, calon tunangannya Maria ini dihamili oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hamilnya Maria oleh karena Roh Kudus, ya, oleh karena Roh Kudus, Roh Allah. Sehingga ketika malaikat surga mengatakan kepada Yusuf, ya, bahwa nanti akan lahir dari kandungan Maria, ya, dan dinamakan Yesus, yang artinya Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kisah kelahiran Yesus tidak dimulai di istana, ya, tidak mewah, ya, tidak melalui keluarga bangsawan, dan tidak lewat panggung besar, melainkan dimulai dari sebuah keluarga yang sederhana, bahkan sedang menghadapi kebingungan, tekanan sosial, dan kesalahpahaman. Nah,
Ini terjadi hari-hari ini bahwa ternyata kasih itu harus diwujud nyatakan lewat keluarga yang diizinkan Tuhan mengalami persoalan, ya. Allah bekerja untuk bisa menyelamatkan manusia mulai dari keluarga Yusuf dan Maria, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama Yesus hadir untuk menyelamatkan atau memulihkan keluarga, ya. Malaikat mengatakan kepada Yusuf demikian, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ayat ini menjadi inti Natal. Natal bukan hanya tentang perayaan lahirnya seorang bayi, ya, tetapi tentang datangnya juru selamat. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk dunia secara umum, melainkan juga untuk rumah kita sendiri. Mengapa keluarga harus diselamatkan? Karena banyak keluarga satu dengan yang lain ada kepahitan, ada kekecewaan, ya, ada dendam, ya, ada iri hati. Itu semuanya dimulai dari keluarga. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan mereka yang hatinya terluka oleh kekecewaan, oleh sakit hati, oleh iri hati, oleh dendam, oleh kebencian, saudara-saudara, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu diselamatkan di dalam keluarga? Tadi saya katakan luka antar pasangan, ya. Kemudian ketidakjujuran, kurangnya keterbukaan. Anak-anak merasa tidak didengar oleh orang tuanya. Orang tua yang merasa gagal mendidik anak-anaknya. Kebiasaan buruk yang merusak. Suasana rumah penuh dengan ketegangan, bukan lagi damai sejahtera. Kemudian ekonomi yang melamakan sukacita. Tentu hari-hari ini banyak orang mengalami situasi yang sulit tentang ekonominya. Itu pun juga bisa merusak, ya, hubungan baik pasangan suami istri maupun orang tua dengan anak. Nah, dosa merusak hubungan Yesus tetapi memulihkan Yesus. Dosa merusak hubungan tetapi Yesus memulihkan hubungan. Dosa memisahkan tapi Yesus mendamaikan. Dosa menimbulkan luka tetapi Yesus membawa kesembuhan. Saudara, Natal mengingatkan keluarga kita, tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Yesus untuk disembuhkan. Tidak ada keluarga yang terlalu hancur bagi Yesus untuk dipulihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Yesus untuk diteranginya. Yesus datang membawa harapan baru, bahkan di tengah keluarga yang sudah kehilangan harapan. Apa itu? Yaitu kasih. Yang kedua, Yesus adalah Immanuel, artinya Allah menyertai keluarga kita. Malaikat berkata bahwa namanya adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Ini berarti Tuhan tidak hanya memberikan aturan atau jalan, tapi hadir dan tinggal di tengah keluarga yang ada di dunia ini, ya. Lalu apa arti kehadiran Tuhan dalam keluarga? Yang pertama, kehadiran yang menenangkan saat keluarga berada dalam badai. Jadi karena Yesus adalah firman, maka setiap persoalan, ya, bisa diselesaikan hanya dengan firman, yaitu saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat, ya, jangan mengutuk kepada orang yang menganiaya kamu, tapi doakanlah dan berkatilah. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan keluarga, artinya bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam keluarga hanya satu solusinya, yaitu lewat firman-Nya, lewat Tuhan Yesus sendiri yang penuh dengan kasih, ya, yang memiliki belas kasihan, ya, yang memiliki komitmen untuk terus melayani, mengampuni, dan mengasihi. Yang kedua, kehadiran Yesus menguatkan saat kita merasa sendiri. Kadang kita tersenyum di luar, tapi hati penuh dengan beban di dalam kita, ya. Natal berkata, aku bersamamu. Yang ketiga, saudara, kehadiran Yesus menuntun ketika keluarga bingung menentukan jalan. Ketika kita tidak tahu harus mengambil keputusan apa, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dan memberikan satu kepastian. Dunia menawarkan ketidakpastian, tapi hanya Yesus yang memberikan satu kepastian. Yang keempat, saudara, kehadiran Yesus memulihkan kasih dalam rumah tangga setiap mereka yang percaya. Kehadiran Tuhan menghangatkan hati yang dingin, menghaluskan yang keras,
dan melembutkan kata-kata yang kasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus 3,5 tahun melayani di dunia ini dengan penuh kasih, dengan penuh pengorbanan dan kerelaan. Oleh karena itu, hanya kasih Yesus yang sanggup memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita ada masalah. Maka kita Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria, tapi malaikat mengatakan dia akan lahir namanya Yesus dan artinya Immanuel. Lalu Yusuf akhirnya memilih untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun pikirannya, perasaannya penuh dengan gejolak, tapi Yusuf memilih taat akan firman Tuhan. Maria memilih taat akan firman Tuhan karena kita tahu, saudara-saudara, zaman dahulu ketika dalam rumah tangga lalu perempuannya itu hamil di luar pernikahan, ya, di luar pernikahan, artinya hamil dulu sebelum nikah misalnya, atau hamil tidak tahu siapa yang menghamili, hukum orang Yahudi pasti dirajam dengan batu sampai mati. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Maria dan Yusuf memilih taat kepada Tuhan. Dan akibatnya ketaatan Yusuf dan Maria kemudian melahirkan Yesus Kristus, ya, yang adalah juru selamat bagi umat manusia di dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang berdosa, untuk bisa memulihkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan soal keadaan menjadi mudah, tetapi Allah hadir dalam keadaan itu, ya. Makanya jangan takut konflik, jangan takut ada gesekan, jangan takut beda pendapat. Karena apa, saudara? Karena saat itulah kita waktunya praktek firman Tuhan. Orang ingin hidupnya baik-baik saja, nggak ada permusuhan, nggak ada kesulitan. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita? Bahwa firman Tuhan itu harus dipraktekkan pada saat-saat kita menghadapi situasi yang sulit. Lalu yang ketiga, yang terakhir, belajar dari Yusuf, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang taat. Saya katakan tadi, Yusuf adalah contoh kepala keluarga yang luar biasa. Ia tidak sepenuhnya mengerti situasi Maria untuk menghadapinya. Ada kebingungan, resiko reputasi, tekanan sosial, dan rencana hidup yang berubah total. Namun ketika Tuhan berbicara kepada Yusuf, kemudian Yusuf memilih taat meski tidak mengerti. Yusuf memilih taat meski sulit. Taat dengan resiko yang besar, dan ketaatan Yusuf membuka jalan lainnya sang juru selamat ke dunia. Bagi keluarga masa kini, maknanya adalah taat untuk tetap mengampuni meski sakit, taat untuk tetap setia meski lelah, taat untuk tetap melayani meski terbatas, dan taat untuk memimpin keluarga dalam doa meski sibuk, taat untuk membangun komunikasi meski ada egois, taat untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kita tidak melihat apapun. Keluarga yang mau taat kepada Tuhan akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam cara-cara yang luar biasa. Yang terakhir, Natal mengajak keluarga kita untuk memulai kembali, memulai dengan kasih, ya. Yesus adalah kasih itu sendiri. Kita kerjakan kasih kita dalam hidup kita untuk terus saling mengampuni, saling mengasihi, saling melengkapi, saling mendoakan, dan saling menerima kelemahan siapapun yang ada di keluarga kita. Selamat Natal, kiranya Tuhan berkati kita semuanya.